Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobil alamin, wassalatu wassalamu, ala asrofil ambiyai wal mursalin, wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah, atas petunjuk yang Dia curahkan kepada kita, sehingga kita bisa menyembahnya, beribadah kepadanya dan tunduk terhadap aturannya. Betapa banyak manusia di alam ini yang tersesat, sehingga mereka tidak menyembah Allah, namun yang mereka sembah adalah setan. Mereka menyembah, namun salah sasaran. Kita dan mereka sama-sama ibadah. Bedanya, kita beribadah kepada Tuhan yang benar, Al-Haq. Sementara mereka beribadah kepada Tuhan yang batil, menyembah yang tidak layak untuk disembah. Sikap sabar dalam menghadapi penyakit pun penting. Allah menyayangi hambanya yang ditimpa penderitaan. Berprasangka bahwa sakit yang ditimpakan padanya adalah cara untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sakit jangan sampai berputus asa. Sikap putus asa bisa membuat orang jatuh dalam pengobatan syirik, bahkan bunuh diri. Jikapun sakit yang didapatkan bahkan hingga menyebabkan meninggal, hal itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketua Umum PP Persis Maman Abdurrahman mengatakan, sakit yang menimpa manusia dapat dari berbagai sumber. Namun, pada dasarnya, penyakit yang datang, itu akibat dari perilaku manusia yang tidak menjaga tubuhnya dengan baik. Ketika seseorang tertimpa penyakit, harus mencari pengobatan yang halal sesuai sunnah. Berobatlah kalian, setiap penyakit selalu ada obatnya, ujarnya. Berobat dapat didapatkan dari bahan-bahan herbal, maupun dari rekayasa biologis dan kimiawi. Tentu, bahan yang berasal dari kimia harus dari bahan yang halal. Setelah mencari cara untuk mengobati penyakit, kemudian harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar. Berdoa ketika meminum obat, aku berlindung kepada Allah dari keagungan dan kemuliaan dan kekuasaannya, dari kejelekan dari apa yang aku dapatkan dan temukan. Karena, dalam obat itu, mungkin ada yang membahayakan, sehingga perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berobat ke pengobatan alternatif dan mengandung syirik, itu harus dijauhi. Doa yang dipanjatkan untuk orang yang sakit, itu penting agar dapat lekas sembuh. Tidak masalah, jika pengobatan dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan tidak dikomersialisasikan. Doa yang didampingi dengan sabar, itu dapat membawa ketenangan hati. Ketenangan hati, merupakan bagian dari akselerasi kesembuhan, karena melapangkan dada. Kalau hanya mengadu dan marah karena sakit, justru akan bertambah sakit. Wallahu a'lamu bishawab, mungkin, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.